Utang kita, Pak Polisi dan juga teman-teman yang ikut aksi, 7.000 triliun rupiah. Duit apa duit? Bayarnya pakai daun apa duit? Sri Lanka utangnya 790 triliun. Bang, kita 7.000 triliun. Cuma gara-gara ya opini buzzer ya sejahtera di bawah naungan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya datang ke sini sebagai sesama rekan profesi, sebagai seorang jurnalis yang mendukung senior kami, Bang Edy Mulyadi, agar dibebaskan dari berbagai tuduhan. Karena secara nyata dan real, ketika saya datang ke dalam dan menyaksikan saksi-saksi yang hadir, tidak lain hanyalah saksi-saksi seperti tidak tahu kasus apa yang sedang disidangkan. Saya datang, ada saksi terkait dengan saksi ahli urusan dari Kementerian SDM. Ketika ditanya oleh Pak Hakim, jawabannya 2 kata, tidak tahu. Apakah kamu pernah datang ke lokasi dan melihat lubang-lubang tambang itu? Jawabannya apa? Tidak tahu. Padahal jabatannya adalah Kementerian SDM Kalimantan Timur yang tugasnya datang, delok, ngeliat. Gaji buta makan gaji buta. Sampai-sampai Pak Hakim ceramah, seharusnya ceramah Ustadz, tapi Pak Hakimnya ceramah. Kamu ini pejabat negara, uangnya dari saya. Betul kan? Betul. Para pejabat itu uangnya dari kita. Kita beli botol air minum kena pajak PPN kan? Dan uangnya buat mereka. Tapi sayangnya amanah dilalaikan. Yang kedua, ada yang ngaku-ngaku sebagai utusan organisasi. Datang ditanya oleh hakim, mana ADART-nya, mana surat keputusannya, mana surat perwakilan, surat tugasnya, nggak ada. Ngakunya sebagai apa? Perwakilan organisasi. Padahal Bang Edy Mulyadi menyampaikan hasil-hasil data yang diperoleh dari komunitas lembaga SDM, salah satunya WALHI. Apa? WALHI ini organisasi aba-aba atau beneran asli? Kira-kira mereka kalau datang itu cuma buka YouTube, buka Google atau datang ke lokasi? Maka apa yang disampaikan Bang Edy Mulyadi adalah bentuk kejujuran dari seorang jurnalis. Seorang jurnalis yang asli tidak boleh berbohong. Apa? Tidak boleh bohong. Kalau dia baca data, ya dibacakan data yang ada. Kedua, soal jin buang anak. Pernah nggak tidak datang ke rumah kosong dan sering ngomong, hati-hati, rumah ini banyak penunggunya. Padahal rumah betul banyak penunggunya. Padahal secara nyata nggak dilihat. Kenapa orang-orang yang begitu harusnya kalau kita dengar rekam sidangkan? Kenapa? Termasuk penghinaan. Kalau semua yang terkait seperti ini dipersangkakan, maka niscaya Salemba penuh, Bareskrim penuh, tiap hari laporan. Kita ini sebagai seorang jurnalis tahu bahasa. Ngerti bahasa mana yang harus diutarakan. Dan jin buang anak itu sebenarnya adalah istilah yang sering kali didengarkan. Kalau macan ompong,
Dia perilakunya seperti macan ompong. Betulan, dia macan atau ompong giginya? Capres gagal. Betul tidak? Ini adalah istilah. Kalau yang melaporkan itu menyatakan bahwasanya ini termasuk sesuatu yang ini ya menyalahi aturan, harusnya semua orang banyak dikriminalisasi. Mukanya kayak doyok misalnya. Dia doyok gak? Bukan. Harusnya yang begitu dilapor. Makin penuh Bareskrim. Polda Metro Jaya makin penuh. Dan Bang Edi Mulyadi ini seperti halnya wartawan-wartawan yang lain, mengungkapkan kasus yang mungkin tidak diungkapkan ke publik. Dan beliau mengutarakan tentang IKN, potensi kerugiannya, potensi-potensi yang bisa merugikan rakyat. Apalagi nih, kondisi kita lagi morat-marit habis COVID-19. Seharusnya dana IKN itu bisa dibutuhkan, dibuat untuk kesejahteraan rakyat, wabil khusus para UKM-KM yang sedang morat-marit. Betul, betul? Utang kita, Pak Polisi, dan juga teman-teman yang ikut aksi, 7.000 triliun rupiah. Duit apa duit? Bayarnya pakai daun apa duit? Sri Lanka, utangnya 790 triliun. Bang, kita 7.000 triliun. Cuma gara-gara ya opini buzzer, ya sejahtera di bawah naungan Pak D misalnya. Nyatanya rata-rata kondisi kita lagi dalam keadaan sakit. Pengangguran turun di masa pandemi ini. Kemiskinan turun. Bukan turun. Turun ke jalan. Kemiskinan kita sebenarnya satu langkah lebih baik. Era sebelumnya kemiskinan kita di bawah garis kemiskinan. Sekarang tepat di garis kemiskinan. Tepat, naik dikit lah. Kalau kemarin di bawah, sekarang tepat. Istilah atau istilah itu? Istilah. Mau ditersangkakan juga. Oleh karena itu, kami datang ke sini mendukung Bang Edi Mulyadi. Semata-mata kami melihat Bang Edi menyampaikan kebenaran. Bang Edi menolak IKN karena ada fakta dan realitasnya. Kalau betulan ada duit, harusnya pembangunan sudah banyak terjadi. Yang ada sekarang nyari investor terus. Kalau investor itu ada dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bukan oligar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak takut menyampaikan kebenaran, tidak takut untuk melawan setiap kezaliman, dan kita yakin apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi adalah sesuatu yang benar. Apa? Proyek IKN menguntungkan oligarki. Sidang jin buang anak pesanan oligarki. Bebaskan wartawan Edi Mulyadi. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.